Valencia. Di era digital ini, dengan teknologi yang semakin maju dan adanya globalisasi, pergaulan bebas ini saat ini semakin marak, terutama pada kalangan remaja. Salah satu guru PPL di SMK Kristen Immanuel mengatakan bahwa pergaulan remaja muncul karena adanya rasa penasaran dan peran orang tua yang kurang. Baik para pemirsa, kembali lagi bersama saya Sylvie Juliani dan rekan saya Valencia. Saat ini kami akan mewawancarai salah satu guru PPL di sekolah SMK Kristen Immanuel II. Dan yang sudah kita lihat dan dengar mengenai lingkungan remaja di era generasi ini yang semakin marak, dan apa pandangan Bapak tentang remaja zaman sekarang, penyalahgunaan tentang teknologi dan globalisasi secara yang tidak bijak ini, sehingga membuat banyak sekali remaja yang mengalami penyalahgunaan moral dan juga sangat berpengaruh pada generasi penerus. Saya jawab ya, ketika kita melihat era digital yang sekarang, tentu dengan berkembangnya era digital ada plus dan minusnya. Plusnya kita bisa lihat cakrawala lebih besar, bahkan sekarang kita lebih mudah untuk mengakses segala macamnya, gitu ya, baik dari informasi apapun yang teman-teman cari, bahkan sekarang ada ChatGPT, kepintaran, kecerdasannya lebih dari Google itu sendiri, gitu, lebih luas. Nah, minusnya ketika kita memanfaatkan digitalisasi yang tidak benar ya, salah satunya mungkin ya dari aplikasi yang banyak gitu ya, Instagram barangkali. Saya khususnya pengguna aktif Instagram gitu, tapi melihat di sini kok makin lama konten-konten, ada beberapa konten yang sebetulnya bernuansa dewasa gitu ya, dan tiba-tiba dimasukin gitu, dan kita tahu yang pengguna Instagram ini bukan lagi cuma anak SMA atau anak SMP, bahkan anak SD saja sudah menggunakan Instagram gitu loh, dan itu akan lebih mudah lagi mengaksesnya. Nah, lalu apa kaitannya dengan pergaulan bebas gitu? Nah, seringkali aplikasi-aplikasi tersebut gitu ya digunakan untuk hal yang tidak benar gitu. Nah, sehingga memang perlu tuh peran kita sebagai remaja, pemuda untuk melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, terlepas kadang anak muda juga lebih pintar ketika misal ditutup situs pornografi, dia bisa membukanya dengan VPN gitu ya, gimana apapun itu kadang dibuka untuk akses mendapatkan sesuatu. Nah, sehingga yang di sini perlu diperhatikan juga ada peran keluarga. Bagaimana keluarga bisa mengedukasi? Kalau misalnya kita membahas pergaulan bebas, kira-kira keluarga sudah pernah lebih mengajarkan tentang sex education ke anak. Ya, kadang ada beberapa orang tua yang menganggap hal itu tabu rasanya gitu loh, jadi kayaknya nggak penting. Nah, sehingga kadang anak akhirnya kepo kan, apa yang diceritain dari temenku tadi, gitu loh. Akhirnya hal-hal itu bisa jadi pemicu. Sekolah itu lingkungan ya, dari keluarga, dari sekolah gitu. Nah, gimana dengan sekolah? Lalu kembali lagi dengan kita juga harus menyaring info-info yang ada. Untuk Indonesia Emas 2045, apakah akan kejadian kalau misalnya dari segi informasi udah ada tren viral loncat dari lantai 3 biar teman-temannya senang gitu. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin akhirnya dipandang seru, tapi sebetulnya tidak. Lalu pergaulan ini dapat kita lihat ya, kita mulai cari tuh, ini mungkin cuma sekedar tren biasa, yang ini memang harusnya aku ikuti. Jadi perlu memang bagaimana kita bisa memilah dan memilih sebenarnya.
berhubung teman-teman SMK di sini juga lagi mencari jati diri gitu ya, butuh validasi, belum lagi ada cinta monyet gitu ya. Jadi wah saya lagi senang Pak sama dia Pak gitu, pubertas dan lain-lain gitu loh. Jadi bagaimana harusnya sekolah menjadi ruang yang aman. Ruang yang aman bukan berarti ketika dalam tanda kutip kita kadang-kadang kan mengaitkan itu dengan nilai Kristen ya. Wah ini nggak benar nih, padahal nggak selamanya nggak benar. Dan perlu memang ada edukasi itu. Seringkali orang pikir, wah nanti Pak kalau misalnya kita kasih edukasi seks nanti anak-anak malah jadi pikir yang macam-macam. Loh, tentu tidak. Kalau kita edukasi sejak dini, bahkan ketika sejak di keluarga, teman-teman mungkin pernah merasakan kalau misalnya orang tua atau papa mama bilang, ini bagian yang boleh dipegang ya, yang mana aja ya. Ini yang nggak boleh ya, itu yang nggak boleh ya. Nah kalau ada orang yang ngajak kayak begini, itu salah satu hal yang paling dini. Nah ketika kita tahu aware ini dari keluarga, di sekolah nilai-nilai itu ada, bahkan ada edukasi seks ya sejak dini gitu. Nah remaja yang tahu akan informasi itu, dia punya penuh tuh. Penuh dalam arti dia nggak lagi cari oh itu karena begini, oh itu karena begini, dan bukan lagi hal yang mengagetkan. Dia juga punya protek terhadap diri sendiri. Dan mungkin laki-laki di luar sana, kalau misalnya kita membahas tentang perempuan, itu karena marak loh pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan itu sendiri gitu ya. Kalau kita bahas lebih panjang gitu. Bahkan laki-laki sendiri pun juga begitu gitu loh. Jadi peran ini bisa bekerja sama gitu loh. Jadi bukan hanya tanggung jawab, wah ini kalau misalnya begini salahin pemerintah nih, harusnya untuk akses begini, untuk akses begini. Oh anak-anak punya akses lain, karena saya yakin dan percaya kalian lebih pintar dan lebih update bahkan dari orang tua yang follow. Demikian berita yang dapat disampaikan hari ini. Saya Sylvia, salam sejahtera, terima kasih.